Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dalam mata kuliah dasar pemrograman. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Darmajan Kusnambi dengan NIM 2111521023 dari kelas A, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas, Sumatera Barat. Dengan hasil pengampu Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah membuat program mengenai toko mainan anak. Terdapat sebuah toko mainan yang menjual berbagai jenis mainan, dan toko tersebut mulai buka dari jam 8 pagi. Ketika pelanggan datang, pelanggan dipersilakan melihat mainan yang ada di toko tersebut. Di antaranya ada boneka, robot, Lego, pesawat, kapal, Barbie, kereta, Rubik, dan pistol air. Mainan tersebut memiliki harga yang berbeda, mulai dari 30.000 sampai 150.000 untuk harga permainannya. Ketika akan memesan, pelanggan akan diminta untuk mengisi data pribadi seperti nama dan nomor handphone. Setelah mengisi data, pelanggan bisa memesan mainan yang ingin dibelinya. Pelanggan bisa langsung membawanya ke kasir dan akan dihitung jumlah total pesanannya dan langsung dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian, pemesanan selesai dan pelanggan bisa membawa pulang produk yang dibelinya, dan pelanggan baru pun akan datang. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke demo program yang telah dibuat tadi. Sebelumnya kita buka dulu programnya. Oke, di sini kita menggunakan Borland C++. Ini untuk bagian form 1 dari program yang dibuat. Oke, kita run programnya. Nah, kita akan tampil dulu di mana button pada program itu masih enable. Nah, masih disable. Kita akan buat enable di mana ketika tamu datang maka akan aktif. Oke, di sini ada batas tamu datang. Kita klik dulu. Nah, semuanya aktif dan begitu pun dengan produk akan muncul. Itu jenis mainan yang dijual dan harga mainan per produknya. Oke, di sini ada data pembeli atau data pribadi yang harus diisi dulu sebelum memulai pembelian. Oke, kita isi dulu nama pembeli itu dengan nama Susi. Nomor HP 08. Oke, kita inputkan data pembeli dari Susi. Input, maka akan muncul data kamu sudah diinputkan jika semua data sudah benar diisikan. Kita klik OK. Nah, maka akan langsung pindah ke bagian list pesanan. Kemudian kita akan langsung ke bagian pemesanan. Di bagian sini ada combo box yang berisi list mainan yang bisa dipesankan. Oke, di sini kita pesan dulu boneka dengan jumlah 3 boneka. Kita inputkan, maka akan langsung ada list pesanan. Itu boneka dengan harga 150.000. Dikarenakan kita masukkan jumlahnya itu 3, maka satu boneka kan harganya 50.000. Jadi 50.000 dikali 3 akan langsung dikalikan dan hasilnya akan langsung di sini 150.000. Selanjutnya kita tambahkan Lego dengan jumlahnya 2. Oke, kita inputkan. Itu dengan Lego kalau 2 berarti dikali 150.000. Jadi 150.000 kali 2 itu 300.000. Kita tambah satu produk lagi yaitu Barbie dengan jumlah 1. Oke, kita inputkan 30.000 harga Barbie. 30.000. Oke. Jika produk ini pesan sudah cukup, maka kita klik tombol pesan. Nah, maka jadi harga dari produk yang dipesan tadi akan langsung dijumlahkan dan akan langsung dibawa ke kasir. Nah, total pembayaran yang harus dibayar adalah 480.000. Kita masukkan jumlah uangnya yaitu 500.000. Maka kita klik bayar. Nah, yaitu pembayaran kamu berhasil, muncul tampil pesan seperti ini. Dan kita klik OK. Dan kembalian akan muncul sebesar 20.000. Nah, dan kita klik selesai. Nah, di sini tinggal kita klik selesai, maka transaksi sudah usai berarti. Oke, di sini tinggal kita klik tombol selesai yang mengartikan bahwa transaksi untuk pelanggan Susi itu sudah usai. Kita klik selesai dan semua button akan kembali disable. Nah, kemudian pelanggan kedua datang, maka semuanya akan aktif lagi. Kemudian untuk melihat riwayat, tinggal kita klik riwayat dan akan muncul pelanggan bernama Susi dengan nomor HP-nya tadi dan
mainan dengan jumlah yang dipesan tadi, itu dengan harganya. Di sini ada jumlah uang yang diinputkan oleh Susi untuk dibayarkan tadi, kemudian kembalian dari Susi tadi. Dan total pemasukan yang didapatkan oleh toko ini yaitu sebesar 480.000 untuk dari Susi tadi. Nah, jadi sini akan berjumlah terus untuk pelanggan kedua dan ketiga, yang artinya ini adalah kolom untuk pemasukan per hari untuk dan telah dijumlahkan dari setiap pelanggan yang berbelanja toko ini. Nah, untuk mencari data pada riwayat ini tinggal kita pergi ke form 1 tadi. Di bagian bawah ini ada kolom untuk mencari. Tinggal kita inputkan nama yang ingin dicari. Kita inputkan nama Susi. Klik kita cari dan akan muncul data transaksi dari Susi tadi, yaitu namanya, nomor handphonenya, yang dipesan, jumlah, harganya, dan jumlah uang yang diinputkan beserta kembalian yang Susi dapatkan tadi. Nah, jika kita inputkan nama yang tidak ada pada riwayat, seperti contoh kita inputkan nama Intan, kita klik tombol cari, maka akan muncul pesan datanya tidak ada nih, yang berarti data di riwayat itu tidak ada. Nah, ini misalkan kita balik lagi, seandainya apabila Susi di sini total pembayaran Susi yaitu 480.000. Seandainya jika uang Susi kurang, maka seandainya misalkan Susi menginputkan jumlah uang sebesar 400.000. Nah, yang berarti ini adalah uangnya masih kurang kan, yang seharusnya. Kita dengan klik bayar, maka akan pesan, ya uangnya kurang, dan transaksi akan masih berada di sini dan belum akan berlanjut karena uang Susi masih kurang. Dan Susi harus menginputkan lagi uang yang cukup untuk membayar produk yang dipesannya. Oke, kita inputkan lagi yaitu 500.000 lagi. 500.000, kita lagi bayar, akan ambil lagi pesan, ya pembayaran kamu berhasil. Oke, maka akan muncul kembali 20.000. Kita klik selesai dan klik riwayat, maka akan muncul seperti ini tadi. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian codingan program. Di sini ada untuk pendeskripsian seluruh untuk pengguna program nanti. Nah, di sini ada variabel yang digunakan. Kemudian ini adalah array mainan yang berisi mainan-mainan pada program, yaitu ada boneka, robot, Lego, pesawat, kapal Barbie, kereta, Rubik, dan beserta ayat tadi, dan harga masing-masingnya pada array harga. Kemudian ada string nama, untuk total nama ini array juga. Pilihan kita menjadi array untuk nomor, dan T nomor itu array. Kemudian ada string pelanggan, produk, total juga array, total, T harga array, T mainan itu jadi array juga, T warna array, T kembali array. Dan sisanya ada integer uang, kembali pendapatan. Nah, di bagian sini itu kita buat untuk mendisablekan seluruh program. Nah, jadi ketika program jalankan, maka seluruh button yang dibuat itu akan langsung enable fast, atau bisa dikatakan disable. Artinya tidak bisa diaktifkan sebelum ada program yang akan mengaktifkannya. Nah, seperti di sini itu kita lanjut ke bagian button 1. Button 1 itu untuk bagian selamat datang tadi. Nah, untuk bagian selamat datang itu pertama ada perulangan while, di mana A kurang dari 9, yang berarti apabila indeks pada array mainan yang harga itu masih kurang dari 9, maka akan terus tampil pada bagian list produk. Nah, apabila sudah mencapai maksimalnya atau kurang dari 9, maka tidak akan tampil lagi dari array mainan dan harga tadi. Nah, di sini kita buat while
Di sini pertama ada while A 9 di mana ketika indeks A pada array mainan dan array harga itu masih kurang dari 9, maka akan tampil pada list produk. Nah, jika sudah max-nya atau kurang dari 9 atau sudah mendekati 9, sudah 8, itu maka list produk itu tidak akan tampil lagi dari array yang dibuat tadi, seperti jenis mainan dan harganya tadi. Nah, di sini while A 9 itu untuk perulangan untuk memanggil array, dan pada list box 1 items add mainan A. Di sini untuk pemanggilan array berisi list mainan, dan ini untuk bagian harga dari mainan, di mana A akan A++. Nah, untuk bagian di sini itu ada pengaktifan semua button, di mana ketika selamat datang diklik tadi, maka button yang dibuat tadi pada awal yang disable itu akan enable true, yang artinya button akan aktif kembali dan bisa digunakan. Nah, pada button 11 yaitu pada bagian input di data pembeli. Pada bagian input di data pembeli, nah di sini dibuatkan bahwa id satu teks itu sama dengan nama sama dengan id satu teks, atau nama itu sama dengan teks yang diinputkan atau yang diketikkan pada bagian kolom id 1, dan nomor pun merupakan teks yang diinputkan pada bagian kolom id 2. Nah, di sini saya gunakan sebuah if di mana jika nama itu lebih dari sama dengan 0 dan nomor lebih dari sama 0, yang artinya bahwa bagian data pembeli itu sudah diisi, atau jika tadi sudah diisi, maka akan tampil pesan data kamu sudah diinputkan. Nah, selanjutnya pengecualiannya untuk algoritma selanjutnya, jika ini tidak memenuhi, maka akan lanjut ke else-nya, di mana akan tampil ya kamu lupa inputnya data kamu nih jika diri tidak diisi. Kemudian untuk perulangan pada index array untuk data diri, di mana digunakan perulangan for untuk C sama dengan 0 dan C kurang sama dengan 0 dengan C-nya plus. Untuk T nama C, untuk array C kita ubah menjadi sama dengan nama, dan dimana nama ini kita masukkan ke array, begitu dengan nomornya tinggal kita tampilkan pada listbox dengan menggunakan listbox 5 items add T no dengan indeks C. Nah, dan maka ketika button ini nama akan tampil di bagian list pesanan tadi. Oke. Selanjutnya di bagian button 3 atau button 3 kliknya itu di bagian inputan pemesanan. Diinputkan di mana array mainan itu sama dengan teks yang atau jumlah yang diinputkan pada id 3 tadi, yang akan dijadikan jumlah di total mainannya. Nah, digunakan perintah if, dimana jika combo box 1 yaitu yang berisi list mainan tadi, combo box 1 itu teks itu sama dengan mainan 0 atau jenis mainan pada array ke 0 di array main tadi yaitu boneka, maka total harganya itu yaitu dimana total mainan yang diinputkan tadi itu akan dikalikan dengan harga 0, dimana harga boneka tadi yang dibuat yaitu 50.000, maka total pada total mainan B yang akan jadikan quantity-nya itu akan dikalikan dengan harga pada harga ke 0 atau harga boneka tadi. Nah, atau total harga per produk yang akan dipesan. Kemudian pilihan B itu pilihan B sama dengan mainan 0, di mana pilihan B ini array pilihan ini akan jadikan untuk menampilkan Nah, pilihan B ini akan digunakan untuk menampilkan produk yang dipesan tadi. Nah, kemudian ini ada perintah untuk menampilkan harga dan jenis produk mainan yang dipesan, dan akan ditampilkan pada list pesan di sini tadi. Begitupun seterusnya untuk array ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai hingga ke-8 yaitu pesan air dibuat masih sama seperti array ke 0 pada mainannya. Kemudian ada id3 clear yang digunakan untuk menghapus angka quantity yang telah diinputkan setiap produk yang diinputkan tadi. Nah, kita langsung ke button 4 klik, button 4
yaitu pada button pesan pada bagian list pesanan. Di sini diinputkan total sama dengan 0, dideklarasikan bahwa total sama dengan 0 dengan while, perulangan while, jika Y kurang dari B, maka total sama dengan total tambah T harga Y. Nah, T harga Y tadi dari T harga itu dari harga yang pada program sebelumnya, dari harga masing-masing produk, dan akan dijumlahkan di bagian sini untuk menampilkan harga total dari produk ini pesan per pelanggannya tadi. Nah, di bagian sini ada list box 8 items at total yang berarti untuk menampilkan total dari seluruh pesanan yang dipesankan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya di bagian button 7 klik button 7 klik itu ada X++ untuk menampilkan nomor atau angka, dan kita buat uang itu sama, dan kita deklarasikan bahwa uang itu sama dengan teks yang diinputkan pada kolom edit 5. Nah, di sini ada perintah if di mana jika total kurang dari uang atau total yang telah dijumlahkan tadi atau harga total seluruh pesanan dari pelanggan ini itu kurang dari uang, maka kembalian sama dengan uang dikurang total untuk menghitung kembalian. Jadi akan sampaikan ya pembayaran kamu berhasil, yang berarti uang itu cukup untuk membayar produk yang telah dipesan oleh pelanggan. Nah, kemudian form 2 disebut 6 item add uang ini akan langsung untuk bagian uang tadi yang tadi inputkan akan langsung beralih ke riwayat, akan ditampilkan pada riwayat, dan disebut 10 item add kembalian. Nah, kembalian jika transaksi berhasil, yaitu yang berarti uang itu cukup, maka akan mendapatkan kembalian. Nah, kembalian ini akan muncul di list box 10 atau bagian kembalian di kasir, dan kembalian juga akan tampil di bagian riwayat. Kemudian untuk total pendapatan atau pada bagian riwayat nanti yang total pendapatan dari seluruh pelanggan, kita buat pendapatan sama dengan pendapatan tambah total. Jadi setiap total yang masuk itu akan dijumlahkan lagi dan menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah pendapatan dari per satu hari dari seluruh pelanggan, dan akan ditampilkan di form 2 atau bagian riwayat tadi. Kemudian di sini ada instruksi perintah for lagi, peluangan for untuk menampilkan total mainan pada riwayat, dan total harga, nama, juga nomor. Kita gunakan apabila D kurang dari B, maka ini semua akan tampil. Di sini akan D kurang dari C. Kemudian pengecualian tadi untuk algoritma perintah tadi, perintah if, jika ini total kurang dari uang tidak memenuhi, maka akan lanjut ke sini, di mana apabila total lebih dari uang, yang berarti uangnya kurang, yang total lebih dari uang, maka akan muncul pesan ya uangnya kurang, yang berarti uang tidak cukup. Atau apabila totalnya itu sama dengan uang yang diinputkan, yang berarti uangnya pas, maka akan tampil pesan uangnya pas ya, terima kasih, dan akan tampil pada list box di riwayat yaitu uang, dan juga kembaliannya akan tampil sebesar 0 karena uangnya pas, dan form list box 7 juga akan tampil di riwayat itu kembaliannya. Yang itu 5 clear, dimana ketika sudah dibayarkan maka bagian masukkan jumlah uang ini akan langsung hilang atau akan bersih. Kemudian pada bagian button 10, yaitu pada bagian selesai, pada bagian keluar, ketika diklik maka program akan langsung keluar dan akan selesai. Kemudian pada button 9, yaitu pada bagian riwayat, ini akan menampilkan, yaitu dibuat form 2 show, dimana ketika button 9 diklik maka form 2 akan muncul atau tampil. Nah, kemudian untuk button 8 klik, itu pada bagian selesai tadi, itu untuk penonaktifan kembali ketika pelanggan sudah tidak ada. Jadi button-button dan list box semua akan dibersihkan, dan button-button lainnya akan kembali disable, dan akan enable lagi jika pelanggan baru sudah datang. Nah, ini kemudian ada button ke-12, yaitu button cari, dan di button cari. Nah, pada button cari ini kita buat dulu pada bagian form 3, karena kita untuk menampilkan hasil dari pencarian kita gunakan form 3 tadi. Oke, oleh karenanya kita klikkan dulu biar tidak ada data yang double nanti munculnya. Kemudian kita buat program pencarian. Nah, kita gunakan data boolean, di mana ketika coba sama false, dan pelanggan itu sama dengan teks yang diinputkan pada edit 6, di mana jika pelanggan itu tadi yang diinputkan tadi itu sama dengan
eh, T nama, array T nama, dimana ketika kita inputkan nama, maka akan apakah nama tersebut ada di bagian isi dari array T nama tadi. Nah, kemudian kita gunakan perulangan for ketika integer H sama dengan 0, maka H kurang dari B, dan H-nya plus plus. Nah, untuk jika if pelanggan itu sama dengan T nama atau pelanggan ada di bagian array nama, maka coba itu akan sama dengan true. Dan akan ditampilkan riwayat pada form 3 seperti samping ini dan akan langsung ditampilkan untuk ubah dan kembalian pun. Namun jika tidak memenuhi, akan langsung beralih ke kondisi selanjutnya, di mana coba akan menjadi false dan akan tampil data tidak ada dan data tidak ditemukan. Mungkin oke, dan sekian dari penjelasan program saya. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.